Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini Mimin ingin membahas komik One Punch Man chapter 135. Nah, untuk chapter kali ini itu ya, akhirnya ditampilkan sosok dari Blaze yang menurut Mimin lumayan menarik juga. Setelah penantian selama bertahun-tahun, gimana sih sosok dari Blaze ini ya? Ternyata dia memiliki tubuh yang sangat besar dan memakai sebuah armor. Ya, Mimin juga kurang tahu sih itu armor untuk menahan kekuatannya atau meningkatkan kekuatannya. Kalau ada kesempatan, Mimin akan membuatkan teori tentang kekuatan Blaze ini. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas komik One Punch Man chapter 135. Oke, jadi di chapter kemarin itu ya, kita melihat Drape Knight dan Psychos saling bertarung di udara menggunakan perubahannya menjadi pesawat jet. Dan Tank Top Master pun sudah mulai bergabung untuk ikut bertempur melawan Psychos. Bahkan kerennya ya, dia sampai terbang bersama Tower untuk bisa ke udara. Dari hal itu ya, menurut Mimin, Tank Top Master cerdas juga. Dia kan nggak bisa terbang, tapi dia memikirkan segala cara agar bisa ke udara. Jadi lumayan keren lah. Oke, judul chapter 135 ini adalah Rasa Malu dan Prinsip. Jadi kemungkinan maksudnya adalah karena ini menceritakan Amaimas yang sangat kesal kepada para pahlawan dan hampir berubah menjadi monster. Dia pun jangan sampai melupakan prinsipnya agar bisa menahan diri. Dan makanya judul chapter kali ini bernama Rasa Malu dan Prinsip. Dan di samping panel cover manganya ada gambar Tatsumaki yang bertuliskan masih lanjut terus. Kalau begitu siapa takut? Nah, dari chapter manga ini membuktikan jika Tatsumaki masih mampu untuk terus bertarung hingga akhir. Ya emang patut diapresiasi loli badas ini. Dia mampu menyaingi Psychos tanpa bantuan apapun. Jadi maksudnya itu ya, Tatsumaki bisa sangat kuat seperti itu, tidak seperti Psychos yang menyerap para monster dan manusia. Oke, kita balik ke pembahasan. Nah, di sini terlihat ya, sebelum penyerangan Drape Knight menggunakan perubahannya menjadi pesawat jet, ternyata 5 menit sebelum itu, dia sangat mengamati pertarungan antara Tatsumaki melawan Psychos. Di sini terlihat, Drape Knight masih terus memegang monster Nyan yang waktu itu dikalahkan oleh dia, yang menurutnya ingin dijadikan eksperimen agar bisa menjadi tambah kuat. Nah, Drape Knight merasa jika sebuah menara muncul dari permukaan bawah tanah yang hancur, kemungkinan itu Tatsumaki yang sedang melawan bos asosiasi monster. Di sini ya, dengan kegilaan Drape Knight yaitu ingin mencoba berbagai eksperimen, dia pun ingin mendapatkan sampel tubuh milik Psychos walaupun hanya secuil doang. Tapi sepertinya dia sudah kehabisan energi untuk melawan Psychos. Nah, tiba-tiba dia pun merasakan energi dari bawah. Ternyata ya, itu adalah akar-akar milik Psychos yang mampu memberikan kekuatan kepada Drape Knight. Nah, kerennya ketika Drape Knight hanya mengambil energi sedikit saja, dia mampu menjadi perubahan pesawat jet. Ini membuktikan jika akar-akar milik Psychos energinya sangatlah besar. Ya bisa dilihat, Drape Knight yang hanya mengambil energinya sedikit, dia mampu berubah menjadi pesawat. Padahal sebelumnya, dia kehabisan energi setelah melawan monster Nyan. Dan ketika perubahan Drape Knight itu ya, sampai-sampai mengeluarkan sebuah cahaya yang kayak ada petirnya. Kalau lihat ini ya, Mimin jadi ingat perubahan manusia yang berubah menjadi Titan. Oke, kita balik ke pembahasan. Nah, akhirnya setelah itu diperlihatkan Drape Knight yang sudah berubah menjadi pesawat dan mengejar Psychos. Ketika pengejarannya ya, di sini di permukaan diperlihatkan Amaimas seperti orang yang sangat trauma dan kesakitan. Ternyata alasan Amaimas seperti itu karena dia hanya bisa ketakutan dan tidak bisa melakukan apapun ketika melawan Paher Ugly. Dia pun di sini sangat kesal, sekaligus masih trauma dengan Paher Ugly. Dan dia ingin sekali mengalahkan rasa takutnya pada kejelekan, tapi menurutnya susah untuk dilakukan. Dan ternyata ya, alasan utama Amaimas menyerang ke asosiasi monster adalah dikira dia akan menjadi pusat perhatian para pahlawan kelas S, dan menurutnya kenyataannya sangatlah berbeda dengan yang dia pikirkan. Tiba-tiba aja ya, ketika Amaimas sedang berusaha berdiri, semua pahlawan yang ada di permukaan melihat dirinya. Amaimas di sini terlihat sangat kesal. Kenapa dia diperhatikan seperti itu? Dan pemikiran Amaimas merasa jangan-jangan para pahlawan mendengar alat komunikasi ketika Amaimas ketakutan melawan Paher Ugly. Jadi maksudnya ya, Amaimas diperhatikan oleh para pahlawan karena dia sangat ketakutan melawan monster Paher Ugly, sampai-sampai berteriak di alat komunikasi. Nah, dari alat komunikasi itu ya, terhubung dengan seluruh pahlawan yang memegang alat komunikasi. Jadi suara Amaimas pasti kedengaran oleh para pahlawan jika pahlawan itu mempunyai alat komunikasinya. Ya kasihan juga sih Amaimas yang tadinya berniat pengen keren, malah sebaliknya. Amaimas di sini ya, setelah dilihatin oleh para pahlawan, dia pun langsung kesal sekali.
Bahkan dia mengatakan jika para pahlawan kelas S itu adalah sekumpulan pecundang. Di sini menurut Mimin ya, Amaima seperti seseorang yang sangat ingin dipuji oleh para pahlawan dan sangat ingin diperhatikan. Ya karena Amaima mengatakan tidak akan membiarkan para pahlawan meremehkanku. Aku ini adalah seorang pahlawan sejati dan hanya akulah yang seharusnya mereka kagumi. Sebenarnya ya, kalau aja Mimin gak lihat kelakuan Amaima ketika di webkomik, pasti Mimin kesal dah sama Amaima. Kok kelakuannya gini amat ya? Ya karena kelakuan sejati dari Amaima ketika di webkomik membuat Mimin berubah pandangannya kepada Amaima ini. Kalau di manga ya, di sini diperlihatkan Amaima yang masih agak nyeselin kelakuannya. Tapi ketika di webkomik ya, menurut Mimin dia kelakuannya sudah seperti pahlawan sejati yang mau mengorbankan dirinya agar Saitama bisa menjadi seorang pahlawan sejati. Ya intinya mah Mimin apresiasi lah Amaima ini ketika di webkomik. Oke, kita balik ke pembahasan. Nah, ketika Amaima marah dan tidak ingin disebut pecundang, dia di sini terlihat sampai mengeluarkan sebuah urat yang berarti dia hampir menjadi seorang monster. Nah, kemungkinan terbesar ya, jika aja Amaima terus seperti ini, yaitu kesal mulu, bisa-bisa dia beneran berubah menjadi seorang monster. Tiba-tiba kocaknya ya, Chill Emperor pun menyamperin Amaima dan mengatakan, kalau kau sedang tidak enak badan, kau bisa mundur ke belakang dan beristirahatlah sejenak biar kami sajing bertarung di garis depan kepada Amaima. Nah, jelas karena ini Amaima makin kesal dong. Ya kan nggak mau gitu disebut seorang pecundang dan malah ditambah dengan omongan Chill Emperor yang membuat dia ditambah seperti seorang pecundang. Itu pun menambah Amaima sangat kesal. Dan untuk berubah menjadi monster bisa-bisa makin besar nih. Jelas jawaban kocak dan kesal Amaima ya. Gak tahu kenapa Mimin melihat Amaima yang marah gitu malah lucu gimana gitu. Apalagi dia sampai memusuhi semua pahlawan. Jadi ketika dia disuruh mundur oleh Chill Emperor, dia pun sangat kesal dan mengatakan di dalam hati, jika bocah ini sekarang mulai mengkhawatirkanku, dasar bocah kurang ajar, apa kau ingin mati olehku? Aduh kasihan juga Chill Emperor, masih umur kecil udah mau dibunuh oleh Amaima. Nah, menurut Amaima sangat memalukan jika dirinya dikasihani seperti ini. Jadi sepertinya Amaima ini tidak ingin dikasihani oleh para pahlawan dan itu malah membuatnya malu jika seperti itu. Di sini ya, jawaban kocak Amaima kepada Chill Emperor adalah hahaha. Jadi aku harus berjaga di belakang sana ya. Menurutnya itu adalah pemikiran seorang bocah, benar-benar bocah. Tapi ya dengan jawaban kocak Amaima yang tidak jujur, dia mengatakan, baiklah aku akan berjaga di belakang sana. Dan yang bikin tambah kampret ya, Chill Emperor polos banget dah. Dia sampai senyum gitu ke Amaima. Setelah itu selesai, Amaima juga berpikir-pikir apakah Seikinger mendengar kata-kata dari Amaima. Menurut Amaima, jika kabar ini sampai terdengar kepada asosiasi pahlawan, reputasi Amaima yang sudah dikembangkan menjadi pahlawan idol pun bisa sia-sia. Jadi dia berniat menutupi hal yang sangat memalukan ini. Dan tiba-tiba aja ya, ada pemikiran jahat dari Amaima, yaitu membunuh para pahlawan dari belakang. Amaima berniat membunuh semua pahlawan dari belakang ketika pertempuran ini sudah selesai. Dan dia bisa beralasan para pahlawan mati karena tiba-tiba aja ada monster yang menyelinap menyerang para pahlawan. Mantap juga nih rencana jahat dari Amaima. Nah, kerennya ketika Amaima ingin membunuh pahlawan, dia pun di sini melihat para pahlawan dengan tatapan yang sinis dan sampai-sampai keluar urat yang sangat banyak. Nah, dari fakta ini ya, yang Amaima keluar sangat banyak urat. Bisa aja Amaima berubah menjadi monster sebagi. Ya kalau dilihat sih uratnya yang tadinya hanya di kepala sampai-sampai ke leher. Bisa-bisa terjadi lagi nih seperti melawan monster Does. Nah, setelah Amaima memikirkan rencana yang sangat jahat, tiba-tiba dia pun disamperin oleh Ian. Dan Ian bertanya apakah Amaima kurang sehat dan apakah kau baik-baik saja kepada Amaima. Nah, di sini ada sesuatu yang sangat menarik menurut Mimin. Karena Ian yang memakai pose bertekuk ketika menanyakan apakah Amaima baik-baik saja. Dan ternyata ya, itu mengingatkan Amaima kepada sosok Blaze yang juga bertekuk juga untuk menyelamatkan Amaima. Di sini terlihat Blaze mengatakan kepada Amaima di masa lalu, tenang saja, semua sudah baik-baik saja. Nah, setelah bertahun-tahun kita tidak mengetahui sosok Blaze ini, akhirnya kita ditampilkan gimana Blaze di versi Murata Sensei. Kalau Mimin lihat sih, dia seperti memakai armor yang sangat besar. Mimin masih bingung apakah armor itu hanya untuk dia pakai atau ada sesuatu kekuatan yang dari armor itu seperti Blue. Atau mungkin aja armor itu seperti Lord Boros yang menahan kekuatan dari Blaze. Ya Mimin juga kurang tahu sih kalau kurang memikirkannya. Kalau ada kesempatan sih bakal dibuatkan teori. Nah, di sini ada hal lain yang menurut Mimin sangat menarik. Di sini tentang Blaze juga. Di sini diperlihatkan ketika menyelamatkan Amaima ada sebuah monster yang mati oleh Blaze.
Dari ini juga ya, Mimin memikirkan tentang Tatsumaki yang diselamatkan oleh Blaze. Jadi ada kemungkinan juga jika Blaze muncul ketika seorang pahlawan sudah mulai menyerah menjadi pahlawan atau sudah berakhir, dan Blaze mulai menyemangatinya lagi. Ya bisa dicontoh, Tatsumaki 18 tahun lalu tidak bisa berbuat apa-apa, dia pun diselamatkan oleh Blaze yang membuat Tatsumaki sangat mengagumi Blaze. Bahkan yang menyuruh Tatsumaki untuk mengembangkan kekuatan psikisnya adalah Blaze. Dan dari sini juga ya, Amaymas diperlihatkan seperti ingin dibunuh oleh seorang monster dan ketakutan. Tapi tiba-tiba aja ada sosok Blaze yang menyelamatkannya, dan kemungkinan ini membuat dia sangat bersemangat menjadi seorang pahlawan seperti Blaze. Dan karena itu juga ya, sepertinya Amaymas dan Tatsumaki sangat mengagumi seseorang yang bernama Blaze. Dan mungkin aja ya, Blaze juga menyelamatkan seseorang pahlawan lain, tapi masih belum ditampilkan saat ini. Karena hanya ada 2 orang yang baru ditampilkan, yaitu Tatsumaki dan Amaymas. Nah, dari fakta ini ya, menurut Mimin ada hubungannya dengan si botak Saitama. Jika kalian tahu, Saitama juga pernah menyelamatkan seseorang yang hampir menyerah di kehidupannya dan membuatnya menjadi seorang pahlawan seperti Blaze. Bisa dilihat, yang pernah diselamatkan Saitama adalah Suiryu dan Megane. Intinya sih kedua orang itu yang diselamatkan oleh Saitama diselamatkan dengan cara yang sangat epik. Jadi konspirasi nih. Kok bisa sama gitu ya Saitama dengan Blaze? Kemungkinan terbesar sih ini cuma kebetulan. Setelah itu tiba-tiba aja ya, Amaymas yang keinget sosok dari Blaze langsung membantingkan kepalanya ke tanah. Dan Ian pun yang di sebelahnya bertanya-tanya apakah Amaymas baik-baik saja. Nah, di sini akhirnya ya, setelah Amaymas membantingkan kepalanya ke tanah, dia pun di sini terlihat makin baik-baik saja dan akhirnya tersenyum kembali. Amaymas mengatakan kepada Ian, "Jangan khawatir, ini adalah masalah pribadi saja." Nah, sepertinya yang membuat Amaymas baik-baik saja adalah karena teringat sosok Blaze dan dia pun membantingkan kepalanya jika yang dilakukannya adalah salah. Ya keren juga sih, Ian mampu menenangkan pikiran Amaymas. Amaymas pun di sini beralasan jika baju yang dipakainya kurang cocok, dan Ian pun khawatir dan bertanya-tanya apakah hanya karena bajunya kurang cocok membuat Amaymas terlihat sangat kesakitan. Gak tau kenapa ya, Mimin lihat Ian kayaknya polos banget dah, gak memikirkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Yang penting dia maju dan terus berbuat baik. Dan di sini kerennya ya, Amaymas mulai bangkit lagi dan mengatakan, "Aku hanya melupakan sebuah prinsip dari sebuah passion, yaitu pengendalian diri." Dan Amaymas pun akhirnya mampu bangkit lagi dan tersenyum. Oke lah, itulah pembahasan Mimin tentang komik OPM chapter 135. Ya menurut Mimin, banyak hal menarik juga untuk chapter kali ini. Dari mulai yang ditampilkan sosok Blaze dan Amaymas yang mulai bangkit lagi. Dan kemungkinan pembahasan Mimin selanjutnya adalah pertarungan Garo versus pahlawan dan Saitama. Oke lah, Mimin akhir aja video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.